Dan kini sudah bergabung bersama kami Kia Della Rosa di kawasan DPR MPR Jakarta. Selamat siang Kia, bagaimana situasi unjuk rasa saat ini di sana? Ya, selamat siang Wiki dan juga pemirsa. Mohon maaf saat ini saya tidak bisa mendengar pertanyaan Anda, namun saya bisa jelaskan kondisi terkini di depan gedung DPR MPR Jakarta. Memang di belakang saya sudah terlihat beberapa masyarakat atau koalisi masyarakat peduli MBG atau makan bergizi gratis telah menyampaikan aspirasinya terkait beberapa hal untuk BGN atau Badan Gizi Nasional, yang diantaranya adalah mempertanyakan terkait kepemimpinan pemimpin baru BGN, lalu juga untuk mengevaluasi kembali anggaran BGN di tahun 2026 ini. Namun informasi yang kami terima dari Kabid Humas Polda Metro Jaya menyatakan bahwa unjuk rasa yang berlangsung pada pukul 10 pagi tadi hingga 12 siang ini nantinya akan dihadiri oleh 300 sampai 500 lebih mahasiswa dari Universitas Muhammadiyah Jakarta atau Universitas Jakarta lainnya yang nantinya datang untuk memberikan juga aspirasi mereka melalui unjuk rasa di depan gedung DPR ini. Selain itu, Wiki dan juga pemirsa, unjuk rasa tidak hanya terjadi di depan gedung DPR saja, melainkan terjadi juga di beberapa titik di Jakarta. Di antaranya ialah di Bundaran HI, lalu juga di Simpang Monas, serta di depan kantor BGN yang terletak di Jakarta Pusat. Memang untuk saat ini sejumlah kepolisian telah diturunkan untuk mengamankan dan juga mendampingi para peserta unjuk rasa yang memang sejak pukul 10 tadi sudah datang di depan gedung MPR. Sebanyak 585 personil gabungan kepolisian telah mendampingi para peserta unjuk rasa yang nantinya juga berharap aspirasi mereka juga dapat diterima oleh pemerintah Indonesia. Selain itu, memang dari pihak kepolisian juga menginformasikan hari ini sebanyak 3.800 atau 3.588 personil telah dikerahkan untuk mengamankan dan juga mendampingi para peserta unjuk rasa di 4 titik yang telah saya sebutkan tadi. Memang untuk saat ini pihak kepolisian juga menghimbau bagi masyarakat yang nantinya akan melintas di sepanjang jalur tempat terjadinya unjuk rasa akan diproyeksikan nantinya akan ada rekayasa lalu lintas yang diberlakukan secara situasional. Mengingat hari ini juga ada kedatangan tamu negara, yakni Presiden Jerman ke Indonesia ataupun ke Jakarta yang nantinya juga melintas di sekitar wilayah Semanggi hingga Bundaran HI. Untuk itu, masyarakat dihimbau untuk mencari jalur alternatif lainnya sehingga tidak terjadi kepadatan di satu titik tertentu. Sementara itu, Wiki, kembali ke studio. Baik, Kia, terima kasih atas info. Pemirsa, berhati-hatilah karena aksi penculikan kini semakin nekat. Seorang kakek yang tengah berolahraga nyaris menjadi korban penculikan di kawasan Penjaringan, Jakarta Utara. Aksi itu gagal karena korban melawan dan berteriak hingga membuat pelaku panik. Aksi tarik-menarik antara seorang kakek GH 70 tahun dengan seorang penculik terjadi di perumahan elit Pantai Indah Kapuk, Penjaringan, Jakarta Utara. Pelaku menggunakan mobil SUV sempat membuntuti korban yang tengah berolahraga di sekitar rumahnya. Satu pelaku lalu turun dan berusaha menarik paksa korban untuk dimasukkan ke dalam mobil. Meski usia sudah renta, korban tetap melakukan perlawanan hingga keduanya bergulat dan terjatuh. Karena korban terus berontak dan berteriak, pelaku panik hingga kembali ke mobil dan kabur meninggalkan lokasi. Hasil pemeriksaan sementara, pelaku sedikitnya berjumlah 2 orang, 1 pengemudi dan 1 eksekutor. Namun hingga kini polisi masih mendalami motif percobaan penculikan ini. Pelaku berusaha menarik korban, memaksa untuk mengajak masuk mobil. Sampai pelaku dan korban bergelut, korban dan pelaku juga jatuh. Tetapi karena korban melawan, sehingga pelaku tidak berhasil mengambil korban. Dan memang korban sudah teriak di situ. Menggunakan metode Cyber Crime Investigation serta analisa rekaman CCTV di sekitar lokasi dan pintu masuk perumahan, polisi masih berusaha mengungkap identitas pelaku. Polisi juga memastikan kasus ini segera terungkap karena rekaman CCTV cukup jelas. Dari Jakarta, Sofyan Firdaus, iNews melaporkan.
Pemirsa, Anda yang mau ke Pekan Raya Jakarta hari ini atau saat libur besok, hati-hati ya dengan barang bawaan Anda. 3 orang komplotan copet rekam CCTV saat mencuri ponsel milik seorang wanita yang tengah sibuk pilih-pilih barang. Inilah aksi komplotan copet di tengah padatnya pengunjung Pekan Raya Jakarta di J-Expo Kemayoran, Jakarta Pusat. Pelaku berjumlah 3 orang memanfaatkan kelengahan pengunjung. Pelaku utama mencomot ponsel dari dalam tas seorang wanita yang sibuk memilih barang di sebuah gerai pameran. Sementara 2 orang lain bertugas mengalihkan perhatian. Dalam hitungan detik, korban pun kehilangan ponsel yang berisi data-data penting pekerjaan. Video aksi copet ini pun viral dan memicu keresahan pengunjung PRJ. Biasanya kan emang kalau tempat ramai kayak gini suka ada ya untuk orang-orang yang memanfaatkan keadaan. Jadi harus hati-hati aja ya buat pengunjung di sini untuk menjaga barang bawaannya. Kasus ini menjadi pengingat agar para pengunjung PRJ lebih waspada menjaga barang bawaan. Dari Jakarta, Rani Sanjaya, iNews melaporkan. Aksi demo mengkritik kebijakan ekonomi pemerintah meluas hingga sejumlah daerah di Banyumas, Jawa Tengah. Ratusan mahasiswa dan aparat saling dorong di tengah aksi demonstrasi di halaman pendopo Bupati Banyumas. Mahasiswa juga membakar ban sebagai bentuk kekecewaan dan protes ke pemerintah. Dalam aksinya, para mahasiswa dari berbagai universitas di Banyumas ini menuntut pemerintah menurunkan harga BBM yang sudah berdampak pada kenaikan harga bahan pangan. Aksi unjuk rasa diakhiri dengan pertemuan Bupati Banyumas dengan perwakilan pendemo. Sementara di Jakarta, pemirsa, ribuan mahasiswa dari berbagai kampus akan kembali berunjuk rasa siang hari ini. Unjuk rasa dipusatkan di kawasan Patung Kuda, Jakarta Pusat. Ribuan aparat dikerahkan untuk mengamankan jalannya aksi, termasuk personil polisi berpakaian pelindung khusus. Sejumlah rekayasa lalu lintas diterapkan untuk mengantisipasi kemacetan. Unjuk rasa juga akan digelar di kawasan DPR MPR Senayan dan ribuan personil gabungan Polri dan TNI mengikuti apel persiapan pengamanan aksi. Pergerakan massa. Kuatkan sinergi TNI Polri. Hari ini masyarakat masih menanti harga sembako dan minyak goreng untuk turun. Meroketnya harga-harga di pasaran tidak hanya dikeluhkan oleh pembeli tetapi juga oleh pedagang yang kehilangan pendapatan mereka. Dari hari ke hari, harga pangan di pasar belum menunjukkan tanda-tanda akan turun. Situasi ini berdampak ke berbagai lapisan masyarakat, tak terkecuali kepada pedagang kaki lima. Di Cirebon, Jawa Barat, akibat kenaikan harga bahan baku, pedagang gorengan keliling nyaris kehilangan pendapatan mereka. Pedagang risau karena semakin hari pembeli gorengan juga semakin berkurang. Plastik, minyak jadi ikut naik semua, terigu, aci naik. Naiknya harga-harga tuh gimana? Yang harus sih. Minyak goreng minyak kita menjadi salah satu bahan pangan yang beberapa waktu terakhir terus mengalami kenaikan harga. Di Bandung, Jawa Barat terdapat perbedaan harga mencolok antara pedagang pasar dengan Bulog. Fenomena ini terjadi diduga karena distributor menaikkan harga lebih tinggi dari harga eceran tertinggi yang telah ditetapkan pemerintah. Akibatnya selain mahal, kini minyak kita langka di pasaran. Minyak kita sekarang di kisaran 21.000 kalau dari distributor lain. Kecuali kalau ada dari ini Bulog bisa 15.700 per liter. Di Mandailing, Natal, Sumatera Utara, minyak goreng subsidi minyak kita sudah sulit ditemukan sejak 2 pekan terakhir. Kelangkaan ini disebabkan terhentinya pasokan dari distributor hingga membuat para pedagang harus menjual stok lama dengan harga jauh di atas head. 1 liter minyak kita kini dijual seharga Rp21.000 hingga Rp22.000 per liter atau hampir mendekati harga minyak goreng kemasan premium. Tim Liputan iNews melaporkan. Sementara itu, apotek-apotek di Indonesia mulai merasakan dampak nyata pelemahan nilai tukar rupiah terhadap dolar. Harga obat-obatan melonjak hingga 20% dan warga pun terpaksa urung membeli. Melemahnya rupiah yang sempat menembus Rp18.000 per dolar kini terasa langsung di rak apotek berbagai penjuru Indonesia. Di Mandailing, Natal, Sumatera Utara, hampir seluruh jenis obat naik 10 hingga 20%.
mulai dari obat sirup, tablet, hingga obat injeksi dan cairan infus. Akibatnya, banyak warga yang tak jadi membeli. Turun lah Bang, terakhir orang nggak jadi beli Bang. Oh ada juga gitu, Harganya Bang. karena tinggi harganya ya. Kondisi yang sama juga terjadi di Parepare, Sulawesi Selatan. Harga obat dan vitamin naik 10 hingga 15%, terutama untuk obat berbungkus plastik. Kayak minyak-minyak gosok itu semua obat-obat yang bebas kayak Promax, Introstop, apa semua itu kenaikan itu 5-10%. Hingga kini, Indonesia masih ketergantungan impor bahan baku obat sebesar 85 hingga 90%, sehingga setiap rupiah melemah akan langsung berdampak pada harga obat serta vitamin. Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin menegaskan kenaikan harga obat 10 hingga 20% masih dalam batas wajar. Namun, industri dilarang untuk mengambil untung di atas angka tersebut. Selain itu, pemerintah berjanji tidak akan menaikkan harga obat BPJS Kesehatan. Masyarakat berharap harga obat dan vitamin segera kembali stabil seiring upaya pemerintah untuk menjaga daya beli di tengah tekanan ekonomi global. Tim Liputan iNews melaporkan. Bisa ke informasi berikutnya, kasus penipuan umroh Hanania Travel menyeret sejumlah artis dan influencer. Ada yang membantah terlibat, ada pula yang langsung mengembalikan uang saku ke penyidik kepolisian. Jumlah korban terdata mencapai 687 orang, namun korban sebenarnya diperkirakan mencapai 2.000 orang lebih. Sejumlah artis dan influencer terseret kasus penggelapan dana jemaah umroh Hanania Travel diperiksa sebagai saksi. Terakhir, pasangan selebriti Roger Danuarta dan Cut Meyriska diperiksa Jumat pekan lalu. Keduanya diperiksa 5 jam dengan total 30 pertanyaan terkait konten promosi perjalanan umroh yang difasilitasi Hanania Travel. Pada akhirnya seperti ini kita juga tidak tahu apa. Sebelumnya, sejumlah influencer juga telah diperiksa terkait aliran dana Hanania Travel. Di antaranya artis Anwar Sanjaya, komika Pras Teguh, dan model Paula Verhoeven. Juga Tarik Halilintar dan istrinya Aliyah Mas Said. Keterlibatan para artis beragam, mulai dari mendapat umroh gratis dengan barter promosi, diskon biaya umroh, hingga ada yang mendapatkan perjalanan umroh gratis plus uang saku. Sejauh ini, Polda Metro Jaya telah memeriksa 140 saksi dan menetapkan Dirut Hanania Group sebagai tersangka. Jumlah korban terdata menembus 687 orang, sementara total korban diperkirakan mencapai lebih dari 2.000 orang. Perkiraan kerugian mencapai 60 miliar rupiah. Penggelapan dana umroh Hanania Travel menjadikan kasus ini ketiga terbesar di Indonesia. 2018 lalu, penipuan umroh Abu Tours menelan sekitar 86.000 korban dengan kerugian sekitar 1,8 triliun rupiah. Kemudian pada 2017, sekitar 63.000 orang menjadi korban penipuan umroh First Travel dengan total kerugian mencapai sekitar 900 miliar rupiah. Tim Liputan iNews melaporkan. Terima kasih Anda masih bergabung sama kami. Pemirsa, ratusan sepeda motor diangkut petugas usai terjaring razia parkir liar dan PKL di kawasan apartemen City Park Cengkareng, Jakarta Barat. Pemilik motor dan pedagang pun panik menyelamatkan kendaraan dan barang dagangannya. Seorang wanita panik dan berusaha menyelamatkan motornya saat petugas Sudin Perhubungan, Satpol PP dan TNI Polri menggelar razia parkir liar di kawasan apartemen City Park Cengkareng, Jakarta Barat. Sementara sejumlah ojol juga memindahkan motornya saat diparkir di bahu jalan. Motor yang terjaring segera diangkut truk dan dicabut pentil bannya. Ya, semangat berkarya dan berinovasi ditunjukkan perusahaan kopi nasional dalam gelaran Jakarta Fair Kemayoran 2026. Bertema semangat gaspol 100%, perusahaan kopi nasional ini menghadirkan beragam aktivitas menarik, juga hadirkan instalasi tumbler terbesar di Indonesia, pecahkan rekor muri. Sebuah tumbler atau gelas portable raksasa terpajang dan menjadi sorotan perhatian tiap pengunjung. Tumbler ini bukanlah gelas portable sesungguhnya, melainkan sebuah instalasi dari hasil kerjasama kopi kapal api dengan seniman visual Popo Mangun.
Instalasi ini pun berhasil meraih penghargaan dari Museum Rekor Dunia Indonesia atau MURI. Instalasi ini bisa Anda lihat di acara Jakarta Fair Kemayoran 2026. Melalui tema Semangat Gaspol 100%, Kopi Kapal Api mengajak masyarakat untuk terus melaju, berkarya, dan menggapai mimpi dengan penuh optimisme dalam menjalani aktivitas sehari-hari. Tema ini bermaksud adalah kami ingin memberikan semangat kepada seluruh konsumen kami untuk selalu maju, untuk selalu berkarya, dan selalu menggapai mimpi-mimpi mereka. Di area booth Kapal Api juga menyediakan banyak area seperti area working space, area foto, dan juga area-area lainnya. Para pengunjung pun antusias mendatangi booth Kapal Api. Pasti kita kan sekarang Gen Z kita minumnya kopi ya biar gaul gitu kan. Jadi sambil ngopi-ngopi capek ya kan refresh lagi gitu. Seru-seru banyak activation. Tadi aku sempat main gacha. Nih dapat tote bag, ada juga giant bag dari Kapal Api juga. Betul, sama. Dan ini jangan lupa tumblernya. Tumblernya juga ada nih kayak yang depan yang gitu, yang mainnya yang kecil. Iya gitu. Selama pameran berlangsung, pengunjung juga bisa menikmati berbagai aktivitas interaktif dan paket menarik. Selain itu, pengelola juga mengundang sejumlah artis nasional untuk tampil dan menghibur pengunjung booth Kapal Api. Dari Jakarta, Berliana Mileni, Suryali Santoso, iNews melaporkan.